wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Dwi Wicaksono dengan nomor NIM 0533911549. Pada kesempatan hari ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman basis data ya, dimana di sini kita diminta untuk membuat praktikum transaksi dari ERD rumah sakit tugas 2 basis data kemarin. Oke, yang pertama di sini kita akan membuat outline dulu ya. Sebentar, saya geser dulu. Oke, untuk outline kita di sini create new outline, kemudian untuk namanya kita namai saja transaksi 1. Kemudian kita drop di sini, kita ketik begin. Kemudian start transaction. Kemudian di sini kita insert into pasien. satu, kemudian kita beri nama Agus. Kita beri rumahnya Jalan Apel. Kemudian untuk kelaminnya kita beri laki-laki. Kemudian kita syarat from di sini kita pertama akan menggunakan perintah commit ya teman-teman, dimana perintah commit itu berguna untuk menandai menandai bahwa transaksi telah berhasil dilakukan. Commit, kemudian end. Nah, di sini kalau dicontoh itu kan di sini kan kita memakai tanda petik semua ya teman-teman. Kalau dicontoh panduan di sini, saat kita menambahkan kan kita diminta untuk menambahkan gini, tanda petik pasien petik satu semua. Tapi apabila saya praktekkan di PHP admin saya, apabila saya menambahkan tanda petik pada panduan tersebut, maka ketika kita mengklik go, sintak tidak dapat dieksekusi. Untuk itu, di sini saya hilangkan tanda petik. Nah, apabila di sini saya hilangkan tanda petik, sintak baru mau tereksekusi. Saya juga bingung ini. Udah, kita pakai cara ini dulu aja. Oke, setelah kita menginput transaksi menginput outline transaksi 1, kita kemudian akan mengeksekut data tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa your SQL query has been executed successfully, atau artinya SQL query tersebut berhasil dieksekusi. Untuk membuktikannya, kita dapat menuju tabel pasien. Dan di sini ada ID 21 dengan nama Agus, alamat pasien Jalan Apel, dan jenis kelaminnya laki-laki ya. Perbedaan perintah commit atau enggak itu dapat dilihat di sini teman-teman. Sebentar, ini saya hapus, kemudian saya kembali ke prosedur. Nah, apabila di sini perintah commit tersebut saya hapus, langsung end, kita go.
Betul, transaksi biar dimodifikasi, dieksekusi juga bisa. Tapi pada tabel pasien, nama Agus itu tidak dapat terupdate di sini, tidak akan masuk tabel ini. Maka dari itu, kegunaan perintah commit seperti yang dijelaskan di awal adalah menandai bahwasannya transaksi berhasil dilakukan. Itu pembuktiannya di sini. Ketika kita ketik commit, maka go execute, SQL query-nya berhasil dieksekusi, dan pada data atau pada tabel pasien juga dapat dibuktikan kebenarannya bahwa terupdate nama Agus ada di sini. Oke, yang kedua kita akan menggunakan rollback. Sama, kita ke prosedur, kemudian kita create new route line. Kita di sini beri nama saja transaksi 2. Transaksi 2. Sama, parameternya kita drop. Kita jembarkan dulu aja, atau kita lebarkan dulu aja. Kemudian di sini kita melakukan bikin lagi background. Kemudian kita start transaction. Ada titik koma. Nah, di sini kita akan mengupdate pasien. Set nama pasiennya di sini kita ganti saja dengan nama Danang. Kemudian kita di sini tempatkan di mana? Di where ID pasien rollback. Commit. Pasien dan end. Kita go. The duration of unstored function. Sudah, pandangannya gimana sih? Update pasien. Oh iya, apa aja sebentar ya. Nah, apa nih? Surat from off. Nah,
Maaf teman-teman. Oke, di sini di transaksi 2 kita dapat melihat bahwasannya apabila kita execute, maka di sini tidak your SQL query has been executed successfully. Tapi di sini karena ada perintah rollback itu dapat dirubah atau dapat digugurkan, itu artinya kita menggugurkan apa yang terjadi. Contoh di sini kan kita rollback ini, sebelum perintah commit ada rollback. Jadinya tuh nama pasien yang harusnya Agus kan harusnya kan diganti dengan update pasien Danang yang ID-nya 21 loh. Tapi dikarenakan ada perintah rollback, maka perintah di atasnya itu gugur. Nah, apabila kita lihat ya, kita go di sini tadi kan, makanya kan di sini kan kita apabila execute betul berhasil di execute successfully, tapi kan tidak ganti namanya. Di sini tidak ganti, di tabel pasien pun juga tidak ganti, masih nama Agus. Nah, apabila perintah rollback ini kita edit atau kita hilangkan, kita go, kita execute. Nah, nama yang semulanya adalah Agus berubah jadi Danang. Sama halnya di tabel pasien, nama yang semulanya Agus berubah menjadi Danang. Itu penerapannya rollback ya teman-teman, atau melakukan pengguguran perintah. Sebentar, ini kita tetap aja dengan nama Danang aja lah. Oke, untuk yang ketiga kita akan membuat checkpoint. Di sini sama, kita create new route kemudian kita ketik transaksi 3. Kemudian di sini kita drop parameternya lagi. Kita lebarkan dulu aja ya teman-teman. Di sini kita mengklik sama seperti tadi, begin. Start transaction. Kemudian kita titik koma. Di sini kita insert into pasien. Kemudian sama perintahnya kayak tadi, ID pasien, kemudian nama pasien, kemudian alamat pasien, kemudian jenis kelamin. Enter. Kita berikan values. Mana ID pasiennya adalah 22 karena 21 tadi sudah digunakan oleh Agus dan kita rollback atau terus kita update dengan nama Danang ya. Kita menggunakan nama nomor 22 adalah Budi. Kemudian alamat pasiennya kita kasih saja Jalan Mangga ya. Kemudian untuk jenis kelaminnya kita beri nama atau kita beri jenis kelamin laki-laki. Kemudian kita save point 1, save point 1. Kemudian kita copy aja ini.
kita 23, kita namai dengan nama tri. Di sini kita manggis. Oke, rollback save point 1. Selanjutnya kita kasih nama apa ini? Jalan perempuan. Baik, di sini kita dapat melihat ya, sebetulnya kegunaan dari save checkpoint atau save point merupakan tempat data terakhir atau proses terakhir disimpan, dimana di sini apabila kita save point 1 berarti datanya disimpan di sini ya, save pointnya kan di sini. Kemudian kita menggunakan fungsi rollback. Nah ini kan kalau umpamanya kita rollback, kita kan berarti kan tidak akan melakukan update data apapun. Jadinya memang data tereksekusi tapi data tidak akan terupdate karena ada perintah rollback. Rollbacknya ini akan kemana? Rollback ini akan mengarah ke save point 1. Kemudian di insert selanjutnya adalah pasien dengan nama Abel dengan ID 24. Ini di bawahnya ada perintah commit, dimana perintah commit itu kan menandakan bahwa transaksi tersebut telah berhasil dilakukan. Jadinya apabila ini kodenya atau sintaknya SQL ini berhasil, maka data yang akan terupdate adalah data pasien dengan ID 22 dan 24 karena 23 di rollback. Kita coba implementasikan ya. Go. Lagi. Sebentar, headline 7. Cerita pasien, ID pasien, sebuah 1. Sebentar. Oh, rollback. Teguh. Ya. Kemudian kita execute ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apabila kita rollback, apabila kita mengimplementasikan save point, maka yang akan terupdate adalah data dari ID 22 dan 24. Kenapa 23 tidak? Dikarenakan di yang insert nomor 23 atau insert ID 23 itu ada perintah rollback to save point 1, dimana perintah ini akan mengarahkan kita menyimpan data atau kembali lagi ke data terakhir yaitu save point 1. Makanya apabila kita execute, for primary the following has got yes. Oke, apabila kita lihat di tabel pasien juga, yang di sini yang tertampil adalah Budi dan Abel karena yang ID 23 tadi milik Tri itu di rollback. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat trigger, fungsi trigger, dimana di sini trigger berguna untuk memicu perubahan data pada sebuah basis data ya. Di sini kita akan membuat terlebih dahulu tabel baru dengan nama obat dan transaksi obat ya. Kita pilih ini, kemudian kita pilih rumah sakit, kemudian kita menuju ke SQL-nya ya. Kemudian kita akan membuat tabel transaksi atau tabel basis data baru, yaitu adalah
tabel obat dan tabel transaksi obat. INT3 saja, kemudian obat di sini kita beri varchar ada obat 5 saja ya. Kemudian nama obat harga kita ini stop, kita beriin karakter cukup. Kemudian di sini kita mempersingkat waktu, kita singkat saja. Transaksi kita beri ID pasien, kemudian ID obat, jumlahnya harganya kita beli ya. Sebentar. Oke, di sini kita sudah membuat dua tabel baru ya. Yang pertama adalah ID obat, dimana di sini kita membuat ID obat dengan file atau atribut atau pelengkapnya adalah ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah dan ini transaksi obat ya, dengan ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah dan total harga. Dan untuk selanjutnya adalah ID obat, dimana di sini ada strukturnya, ada ID obat, kode obat, nama obat, harga dan stok. Oke. Selanjutnya kita akan menghubungkan relationship atau menghubungkan relation kedua tabel dengan seperti yang pada tugas 2, tapi sebelumnya kita akan menentukan dulu for each key-nya atau indeks dari masing-masing ini apa namanya, nama filenya. Di sini kita ke transaksi obat, kemudian kita ke struktur, dan di sini kita memilih indeks untuk ID pasien, oke, dan untuk ID obat.
Oke. Setelah itu kita masuk ke tugas 2 rumah sakit lagi, kemudian kita ke tab designer seperti yang kita kerjakan di tugas 2. Kita show hit list tab, kita klik duanya ini, kemudian kita tata dulu seperti yang ada di sini. Sebentar. Berada transaksi obat yang user pasien, kemudian yang obat. Oke, transaksi obat di bawah pasien. Sebentar, ini lainnya saya menghalangi. Kemudian yang obat ada di samping sini. Kita save dulu, nanti tidak nih hilang. Kemudian kita hubungkan dengan cara ini seperti yang ada di sini. Ini kita menghubungkannya adalah ID pasien di sini kita hubungkan dengan ID pasien di transaksi obat, kemudian yang ID obat kita hubungkan dengan ID obat. Satu ini dikasih sini nggak apa-apa. Save. Kita create relation ID pasien di sini. ID pasien di sini. Ini untuk on delete-nya cascade, untuk on update-nya juga cascade. Oke. Sama aja sebetulnya. Yang ID obat sini. Yang ID obat pun juga kita hubungkan dengan create relationship antara ID obat di sini dengan ID obat di sini. Sama cascade. Dan di sini juga disket. Oke. Sama aja loh. Kemudian kita save pack, jangan lupa. Selanjutnya kita akan setelah kita menghubungkan relationship-nya di tab designer, kita akan memasukkan dulu data-data di obatnya. Di tabel obatnya kita akan memasukkan data-datanya obat yang akan dimasukkan dulu. Seperti di sini kan ada amikacin, amoxicillin, betadine ya. Kita ke SQL-nya. Kemudian kita tekan insert into obat. Wow. Dimana obat di sini adalah ID obat, kemudian ada kode obat, kemudian setelah kode obat adalah nama obat, kemudian setelah nama obat adalah harga, dan yang terakhir adalah stok. Sini kita ketikkan values, tipenya adalah 1, kemudian untuk kode obatnya adalah A001, untuk namanya adalah apa ini, amikacin. Setelah itu untuk harganya adalah 20.000 dan untuk stoknya adalah 10. Kita cocokkan dulu 20, 10. Oke, betul. Kemudian kita jangan lupa titik koma. Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Kita lakukan yang sama untuk amoxicillin. Untuk harganya kita ganti ke 15.000 dan stoknya adalah 20.000. Dan yang terakhir adalah untuk nomor 3 dengan ID 003, yaitu adalah betadine ya. Betadine dengan harga 7.000 dan stoknya adalah 5.
Oke, kita kontrol enter. Ya, kemudian kita periksa saja di tabel obat, di mana amikacin, amoxicillin, dan betadine semua sudah dapat masuk ke tabelnya ya. Baik, untuk selanjutnya adalah kita akan membuat trigger. Dimana di sini kita akan membuat trigger baru, create-nya trigger. Trigger name-nya adalah TG jual atau trigger untuk jual. Tabelnya adalah tabel obat atau transaksi obat. Temnya adalah after, eventnya adalah insert. Kemudian di sini kita berikan sintak update obat, set stock sama dengan stock new. Jumlah where ID obat sama dengan new ID obat. Ini taku. Oke ya, triggernya has been created. Kemudian untuk oke ya, sobat. Masuk trigger dong buat aja. Sebentar. Oh udah ya, after insert. Udah. Oke, kita akan melakukan transaksi ya untuk menguji apakah transaksi tersebut dapat dilakukan ya. Oke, dengan cara kita akan memasukkan pasien. Di sini saya akan memasukkan tabel saja. Nah, 24. ID transaksinya kita kasih satu aja ya. ID obatnya kita akan mencoba dengan amoxicillin. Kemudian jumlahnya kita di sini akan membeli 3, dimana harganya adalah 15.000, maka total jumlahnya adalah 45 Jirulu. Kita go. Maaf. Di sini kita lihat di tabel obat ya. Karena transaksi obatnya berhasil ya. Di sini dimana ID transaksi 1 dengan ID pasien 24, dimana ID pasien 24 adalah Abel. Kita membeli jumlah obatnya, ID obatnya ada 002. Sebentar. Amoxicillin ya. Sebentar. Sebentar. Kita ulangi aja. Jadi kita insert, kita obatnya 1, kode obatnya adalah kok hilang. Kode transaksi obat salah. Oke, maaf. Obatnya maka hapus.
Nah, ini malah ada kesalahan nih. Obat, obat, stop. Oke, kita ke obat. Nah, ini ya, amoxilnya ada lagi ya. Kita akan transaksi obat, dimana di sini triggernya juga masih ada. Kita insert. Kita sama ID transaksinya kita buat satu aja dulu. Kemudian ID obatnya adalah 002 atau amoxilin, jumlahnya 3, harganya satuannya 15.000, berarti kalau 3 45.000. Kita go. Oke, row insert. Kemudian kita ke sama, kita ke struktur lagi. Kita ke ini, kita browse lagi ya. Di sini kita menemukan bahwa ID transaksinya berhasil dilakukan, bahwasannya transaksi berhasil dilakukan dengan ID transaksi 1 dengan ID pasien 24, yaitu adalah Abel. ID obatnya adalah A002 dengan jumlah 3 butir dan dengan harga 45.000, di mana obat tersebut adalah amoxilin. Kita dapat melihat di tabel obat di mana amoxilin yang stoknya tadi 20 menjadi 17 karena tadi ada trigger dari transaksi obat. Ya, mungkin cukup sekian apa yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan malam atau pagi hari ini. Banyak salah kata dan salah dalam pengucapan kalimat saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.